Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Mengenal jati diri sendiri. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kalian sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kalian, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kalian adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengecam pemimpin agama pada zamannya yang tampak saleh, tetapi sebenarnya penuh dengan kepalsuan dan kejahatan hati. Tuhan Yesus membandingkannya dengan kubur yang dicat putih dari luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang tengkorak dan segala kotoran yang tidak terlihat. Tuhan Yesus menunjukkan bahaya dari hanya menjaga penampilan dan tidak memperbaiki hati dan tindakan diri sendiri. Terkadang kita juga cenderung menjaga penampilan dan reputasi kita di depan orang lain demi diterima dan dihargai. Namun apa yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita? Apakah kita tetap setia pada prinsip-prinsip kebenaran dan kasih? Ataukah kita terganggu oleh rasa iri, rasa benci, keserakahan, atau kebohongan yang terpendam? Tuhan Yesus mengajak kita untuk memeriksa hati kita sendiri, melihat kesalahan dan kelemahan kita dengan jujur, serta berusaha untuk bertobat dan tumbuh dalam kekudusan. Menyadari kelemahan kita sendiri adalah langkah awal untuk mengenal jati diri kita secara sejati. Dalam berdoa kepada Tuhan Yesus dengan ketulusan hati, kita dapat berdoa untuk diberikan kekuatan untuk mengatasi semua kelemahan dan dosa kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyucikan hati kita, membantu kita melawan godaan, dan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan kasih-Nya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kudus,
kami berseru kepadamu untuk menyatakan cahaya kebenaran-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami mengenal jati diri kami dengan jujur dan rendah hati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.